Apalagi netizen yang nggak pernah kenal artis. Robby, thank you. Yang nggak pernah kenal artis, nggak pernah kenal gue, nggak pernah negor gue, nggak pernah tahu tentang gue, tiba-tiba ikut-ikutan nyonyorin tentang gue. Kan sinting, di agama gue nggak diajarin kayak gitu. Tapi umatnya banyak yang kayak gitu. Gimana dong? Makanya nggak usah ngomongin agama lain deh. Agama kita sendiri aja dulu deh yang kita anut. Orangnya udah pada benar belum? Di agama Islam mana ada yang boleh nonton bokep? Tapi di agama Islam juga banyak yang nonton bokep. Gimana dong? Termasuk kalian nih yang lagi nontonin gue. Cuma kagak ada aja yang berani ngomong. Diam-diam semua. Giliran satu viral ikut-ikutan, satu viral ikut-ikutan, satu ini viral ikut-ikutan, ini viral ikut-ikutan. Susah, orang Indonesia mah nggak bisa disundut dikit langsung nyamber kayak bensin. Tapi di agama Islam juga banyak yang nonton kayak gimana dong? Termasuk kalian nih yang lagi nontonin gue. Buat ulah lagi, Nikita Mirzani kini kena batunya akan dilaporkan polisi, tidak bisa mengelak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi untuk Anda. Buat ulah lagi, Nikita Mirzani kini kena batunya akan dilaporkan polisi, tidak bisa mengelak. Aliansi Masyarakat Muslim, AMM, mengecam pernyataan publik figur Nikita Mirzani di media sosial yang menyebut, umat Islam senang nonton film Blue, sehingga menimbulkan polemik. Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Muslim, AMM, Jabotabek, Masrina mengatakan bahwa artis Nikita Mirzani adalah artis yang kerap membuat kontroversi dalam setiap unggahannya di media sosial. Kata dia ada banyak ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani merugikan masyarakat kerap membuat kontroversi. Apalagi kami melihat di salah satu media sosial, sangat miris dalam perkataan Nikita Mirzani karena sudah melecehkan atau menjatuhkan martabat mayoritas masyarakat beragama Islam, ujar Masrina dalam keterangannya, Rabu malam, 25 Mei 2022. Ia menyebutkan ucapan kontroversi tersebut terlihat dalam video di media sosial TikTok yang berdurasi 6 detik diunggah oleh akun Sinar Badran. Dalam potongan saat Nikita melakukan live video tersebut, Nikita membuat statement sebagai berikut. Tapi di agama Islam banyak nonton film Blue, termasuk kalian yang menonton gua, ungkap Nikita Mirzani. Menurut Masrina, ucapan Nikita Mirzani dapat dikatakan ada dugaan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Apakah etis ucapan tersebut sudah masuk unsur tindak pidana khusus? Disebabkan video TikTok tersebut, ada dugaan sudah tidak pantas. Apalagi Nikita Mirzani adalah seorang publik figur, artis, yang seharusnya menjadi panutan, kata Masrina. Atas ucapan yang kontroversial tersebut, Masrina melihat Nikita Mirzani dapat dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 156 AKUHP, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UIT. Dugaan perbuatan dari Nikita Mirzani sudah bisa dikatakan sangat meresahkan dan perlu ada proses hukum sehingga kami berencana akan melaporkan yang bersangkutan pada Jumat, 27 Mei 2022, ke Polda Metro Jaya, tutup Masrina. Pernyataan artis Nikita Mirzani di dalam video TikTok yang menyebut umat muslim senang nonton film gituan menjadi polemik di publik. Akibat perbuatan Nikita Mirzani, membuat umat muslim geram. Menyikapi hal itu, Masrina SH, tim advokasi AMM Jabotabek, mengatakan bahwa artis Nikita Mirzani adalah artis kontroversi yang dimana dalam setiap unggahan di media sosial selalu ada dugaan merugikan banyak masyarakat Indonesia, terkait setiap ucapan-ucapan yang dilontarkan dari perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nikita Mirzani. Apa maksud dan tujuan dari artis Nikita Mirzani dengan melontarkan ucapan? Apalagi kami melihat di salah satu media sosial, sangat miris dalam perkataan artis Nikita Mirzani. Yang dimana sudah melecehkan atau menjatuhkan martabat masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia sangat banyak menganut beragama Islam, kata Masrina dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Mei 2022. Diketahui, kronologi kasus terjadi di mana di dalam video TikTok Nikita Mirzani yang berdurasi pukul 06 detik, ada statement atau ucapan tentang di agama Islam banyak nonton film gituan, termasuk kalian yang menonton gua, Nikita Mirzani. Menurut dia, ucapan Nikita Mirzani dapat dikatakan ada dugaan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Apakah etis dua ucapan tersebut sudah masuk unsur tindak pidana khusus? Disebabkan video TikTok tersebut, ada dugaan sudah tidak pantas.
Apalagi Nikita Mirzani adalah seorang publik figur, artis, yang dimana seorang artis memberikan panutan bukan, ujarnya. Kata dia, seharusnya Nikita Mirzani membangun kontroversi untuk seakan-akan lebih baik dan santun. Dia menegaskan, bahwa dari kacamata hukum, terkait ada dugaan tindak pidana oleh Nikita Mirzani. Yaitu pasal 156 AKUHP, berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal 27 ayat 3 UIT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ucapnya. Selain itu, Nikita Mirzani terkena pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU 19 2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Penghinaan berupa menyebarluaskan informasi elektronik yang isinya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik, serta menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka bisa dikenakan sanksi hukum pasal penghinaan. Sanksi yang ditetapkan menurut pasal 36 UU ITE adalah pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau juga denda maksimum 12 miliar rupiah. Pasal-pasal pidana adalah pasal yang dimana selalu diterapkan oleh penyidik kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana, penistaan agama melalui media elektronik. Seharusnya pihak dari kepolisian, untuk segera mengambil suatu tindakan hukum. Di mana ada dugaan perbuatan dari Nikita Mirzani sudah bisa dikatakan sangat meresahkan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Kami juga berharap proses hukum dari kepolisian sampai tingkat putusan dari pengadilan, harus tetap berlanjut proses hukum, bebernya. Ada pepatah hukum, pisau jangan tajam ke bawah. Apalagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak menerima suatu mediasi berdamai. Sekian dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan, Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengambil langkah hukum. Sementara itu tempat terpisah, Wasekjen Persaudaraan Alumni, Pak Novel Bamukmin mengatakan, pernyataan Nikita Mirzani telah menyakiti hati umat Muslim. Saya melihat makhluk YG1 ini lagi mempertontonkan kebodohannya dengan isu-isu agama sehingga buat saya komen tentang makhluk ini hanya sia-sia saja, kata Habib Novel kepada wartawan, Rabu, 25 Mei 2022. Novel menjelaskan, dalam hukum Islam menuduh orang Islam dengan tanpa bukti jelas perbuatan fasik kalau tidak bertobat atau minta maaf sampai ajal menjemput neraka jahanam tempatnya, Quran Surat, atau Bah 10. Dia menyebutkan, Nikita Mirzani dan dalam hukum positif bisa dijerat di pasal 310-311 KUHP bagi umat Islam yang merasa difitnah silahkan saja lapor. Tak hanya itu, atas perbuatan Nikita Mirzani, dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PBPMI, akan melakukan aksi di depan Gedung Pusat Majelis Ulama Indonesia, MUI. Pada Jumat 27 Mei 2022 di Gedung MUI. Tuntutannya, mendesak MUI mengambil langkah hukum terhadap statement Nikita Mirzani yang dianggap melecehkan umat Islam. Mendesak MUI meminta kepada semua stasiun televisi nasional dan lokal mencekal Nikita Mirzani tampil di ruang publik. Bagaimana pendapat Anda?